Iya, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah Allah melapangkan, meringankan hati kita untuk bergabung di Zoom Ashifa ini ya, untuk mempelajari ilmu agama, sehingga dengan demikian ibadah kita kepada Allah ini adalah ibadah yang memang benar-benar diajarkan oleh nabinya kepada kita. Jangan ada di antara kita yang beribadah sampai menyimpang ya, yang jauh, dan kita mencoba memahami Al-Qur'an ya. Maka Al-Qur'an tidak bisa kita tinggalkan ya, bagaimanapun juga kita baca, kita mengerti sak mampu kita tentunya. Tidak ada yang tidak ada orang yang tidak bisa. Al-Quran itu mudah bagi orang tamatan SD, tamatan SMP, tamatan SMA, perguruan tinggi. Semua mempunyai kualitas untuk memahami Al-Quran sendiri-sendiri. Mulai dari ustadz yang paling rendah sampai mungkin ustadz yang paling tinggi, ustadz Hidayat dan lain-lainnya. Maka mereka itu mempunyai cara sendiri. Jadi misalnya saya, kok gak podo sama ustadz Hidayat, jelas gak sama. Kemampuan mereka, kemampuan dari banyaknya membaca ini, banyaknya buku, referensi yang dibaca, dan kecerdasan yang dimiliki, setiap orang tidak sama. Hanya saja mudah-mudahan ruhnya ya dari Al-Quran yang dibacanya itu masuk ke dalam hati kita. Baiklah, hari ini dibaca surat An-Nur, surat yang isinya hukum-hukum ini. Jadi nanti ini akan diulangi lagi sedikit, diulangi lagi sedikit. Karena ini kadang-kadang banyak yang lalai, terjerumus dosa-dosa besar, ya, karena melanggar di awal-awal ini. Menganggap satu dosa itu ringan, nggak ada apa-apanya. Ternyata menurut Allah itu adalah dosa besar sekali, dan siksanya sangat berat nanti di akhirat. Maka marilah kita ini buka ayat-ayat ini yang menerangkan tentang kewajiban kita untuk mengikuti hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran ini. Monggo Pak Andi ya. Ya, Pak Ustaz. Nah, Pak Andi dibaca mulai ayat 11 ya sampai ayat 16. Nanti kalau Pak Andi ada mau melanjutkan 17 sampai 20, monggo saja silakan. Monggo. Ya, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la takhsabu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adabun adim. Laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadha ifkum mubin. Laula ja'u alaihi bi arba'ati suhada fa id lam ya'tu bisyuhada fa ulaika indallahi humul kadibun. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirati lamassakum fima afadtum fi adabun adim. Qawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayna wa huwa indallahi adim. Walaula idh sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanaka hadza buhtanun adim. Ya'idukumullahu an ta'udu limithlihi abadan in kuntum mu'minin. Wa yubayyinullahu lakumul ayat wallahu alimun hakim. Innalladzina yuhibbuna an tasi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adabun alim. Lahum adabun alimun fid dunya wal akhirat wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa annallaha raufur rahim. Terjemahan surat An-Nur ayat 11 sampai 20. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga.
Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapat azab yang besar pula. Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Mengapa mereka yang menuduh itu tidak datang membawa 4 saksi? Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang berdusta. Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang hal itu, berita bohong itu. Ingatlah, ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu soal besar. Dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya, tidak pantas bagi kita membicarakan ini. Maha suci engkau, ini adalah bohong yang besar. Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali mengulangi seperti itu selama-lamanya jika kamu orang beriman. Dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kamu. Dan Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat kecil itu berita bohong tersiar di kalangan orang-orang yang beriman. Mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar. Sungguh Allah maha penyantun, maha penyayang. Alhamdulillah. Terima kasih, luar biasa sekali Pak Andi. Sekarang perubahan membaca Al-Qur'annya sudah sangat jauh sekali ya dari saat-saat awal nih. Dia memang saya yakin berlatih di rumah ini ya dari membaca yang setelah dia mengikuti bimbingan para ustadz kita, maka dibacanya kembali, diulang yang akhirnya ya menurut saya ya bacaannya luar biasa sekali sekarang ini. Mudah-mudahan terus ya yang lain juga sama. Nah, di sini banyak sekali yang bisa membaca Al-Quran. Jadi kalau tidak bisa ya bilang tidak bisa, tidak apa-apa. Yang lain masih ada yang bisa menggantikan ya membacanya. Karena memang yang ditunjuk Butuwi sebaiknya itu membaca. Namun kalau ada halangan namanya orang ya sudah ya tidak apa-apa. Ya lain kali mungkin Butuwi bisa menunjuk yang lain aja. Jadi kalau dibacakan rekamannya itu seakan-akan saya pikir kok wis gak ono meneh sih wong Asifah itu yang bisa baca itu. Ya, itu rasanya kok enggak segitu saya. Baiklah, ya, saya menghargai semuanya. Nah, ayat-ayat yang menerangkan kepada kita di sebelumnya ini ya, jadi menjelaskan kepada kita bahwa di dalam surat surat Nur itu ada satu undang-undang peraturan-peraturan yang mesti harus dijalankan kepada setiap orang yang beriman ya supaya kita itu akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Pertama dia menjelaskan tentang hukumnya orang berzina. Laki-laki yang berzina, perempuan yang berzina, masing-masing dari mereka itu dicambuk 100 kali dan tidak boleh kalau hukuman cambuk itu kemudian menyambuknya cuma pelan-pelan gitu aja, tidak boleh. Cambuknya juga harus cambuk yang standar. Standar hukuman cambuk ada sendiri. 100 kali. Kalau masih hidup, kemudian Nabi menambahkan dibuang ya dari kampungnya selama 1 tahun baru kembali lagi. Itu menunjukkan betapa buruknya perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah melakukan hubungan suami istri atau katakan bujang.
Tapi kalau sudah mokson, sudah pernah melakukan hubungan suami istri, maka hukumannya adalah dihukum rajam, ya, dimasukkan dalam tanah kemudian dilempari batu sampai meninggal dunia. Hanya saja hukuman itu akan bisa dilakukan satu, yang pertama pengakuan orang itu yang berzina itu. Kalau orang itu mengaku, ya sudah, ya dilakukan hukuman ini kalau sudah mengaku. Yang kedua adalah kalau wanita hamil. Jadi sudah hamil dan tidak mempunyai suami yang jelas, maka ini jelas itu melakukan suatu perzinaan. Ya. Apakah dia itu masih perawan hamilnya, apa sudah janda, hukumannya berbeda. Kalau janda, kemudian kawin bukan istrinya, bukan suaminya, ya, maka mereka dirajam sama saja. Yang ketiga adalah melalui persaksian 4 orang yang saksi yang melihat, ya, tatkala peristiwa zina itu dikerjakan. Ya, ini tentunya menunjukkan bahwa menghukum orang seperti hukuman rajam dan cambuk ini tidak begitu saja dilaksanakan, kecuali bagi orang yang berbuat zina terang-terangan. Disaksikan 4 orang yang menyaksikan dengan mata kepalanya, tidak melewati foto, rekaman tidak. Ya meskipun sekarang teknologi sudah maju tidak seperti itu, menyaksikan dengan mata kepala itu menunjukkan bahwa si pelaku zina tersebut sudah melakukan zina yang terang-terangan, ya. Kemudian dijelaskan oleh Allah Ta'ala az-zani la yankihu ila zaniatan aw musyrikatan. Ya, pezina laki-laki pezina laki-laki itu tidak menikah atau tidak boleh menikah kecuali yang pezina juga, ya. Yang perempuan berzina atau orang musyrik, demikian juga perempuan berzina tidak akan dinikahi, tidak akan nikah kecuali laki-laki berzina atau orang-orang musyrik, karena keduanya itu sudah tidak berharga di sisi Allah, orang yang beriman. Tukang zina tidak ada harganya, ya. Zina itu di antaranya adalah atau menghilangkan, ya, haibat di wajahnya, cahaya di wajahnya hilang bagi orang yang melakukan zina. Yang kedua adalah menimbulkan kefakiran kepada orang yang berzina itu. Yang ketiga mendatangkan murka Allah yang luar biasa sekali bagi orang zina. Tentunya mereka yang tidak bertobat, ya, sebelum meninggal dunia, ya. Wa khurima dzalika 'alal mu'minin, dan orang-orang yang beriman itu tidak boleh kawin dengan orang-orang pezina, ya. Orang mukmin laki-laki yang bernikah dengan perempuan, ya, mukmin yang perempuan tidak boleh, ya. Orang mukmin laki-laki kawin dengan pezina tidak boleh, ya. Dan setelah menjelaskan itu kemudian larangan, ya, orang menuduh orang wanita baik-baik itu berzina, ya. Jadi kalau kita misalnya ada orang tetangga siapapun, ya, atau teman atau siapa saja kita tuduh, ya, padahal kita nggak ngerti siapa mereka. Waduh, ini sudah pulang jam sekian ini dari berzina. Jadi perbuatan yang melanggar pun jadi sudah berzina misalnya. Kita menuduh orang itu tanpa bukti, tidak ada bisa mendatangkan 4 orang saksi. Justru dia harus dicambuk 80 kali. Ini beratnya orang menuduh. Jadi orang menuduh tidak seenaknya sendiri. Sekarang fitnah itu kesana kemari disebarkan, diviralkan. Padahal dia nggak ngerti, yang memviralkan juga tidak mengerti. Kemudian yang membuat viral pertama kali berita itu bohong lagi. Ya, berapa kita dosa yang kita dapatkan ini. Maka harus hati-hati. Berarti cambuk itu akan mengenai banyak orang sekarang ini, ya. Kalau memviralkan berita-berita bohong. Maka kalau di dalam ayat 19 nanti, orang-orang mukmin itu yang senang kalau ada berita-berita bohong itu beredar di kalangan orang mukmin, ya, itu maka bagi mereka azab yang pedih. Bayangkan aja, sekarang itu sangat banyak sekali orang yang senang menyiarkan aibnya orang lain, salahnya orang lain. Ya seakan-akan dia mengerti, padahal dia tidak mengerti sama sekali. Hanya dari berita pun juga saling, ya, bertentangan antara satu sama lain. Yang beriman, orang beriman sebaiknya diam dulu. Jadi orang yang menuduh orang wanita baik-baik berbuat zina,
kemudian diminta untuk mendatangkan 4 saksi, tidak bisa, langsung dicambuk 80 kali cambukan dan dihinakan oleh Allah, persaksiannya tidak boleh diterima. Tidak boleh menjadi seseorang saksi. Kenapa? Karena dia sudah menuduh orang baik-baik berbuat zina. Itu dosa besar ternyata. Karena orang yang sudah dikeluarkan dari persaksian ini, mereka itu orang-orang yang sudah buruk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian untung Allah ila mangtaba, kecuali ila ladina tabu, kecuali orang yang sudah bertobat kepada Allah, ya. Nimba didalika, setelah ia melakukan tuduhan itu, tobat betul-betul, fa innallaha ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, sekarang kalau seorang suami menuduh istrinya berzina, ya, misalnya pergi ke sana atau dia pada saat pulang dari bepergian tiba-tiba menemukan istrinya keluar dari kamar, ya, kamarnya bersama laki-laki lain yang bukan dirinya, ya, tentunya laki-laki lain dalam keadaan awut-awutan misalnya. Itu tentu siapapun menuduh bahwa si istri telah berbuat zina kepada orang laki-laki itu tersebut. Nah, di saat kondisi itu, seorang suami meskipun yang menuduh itu tetap harus mendatangkan 4 orang saksi. Ya, tetap mendatangkan 4 orang saksi. Namun, kita kan susah. Laki-laki pada saat itu meregoi itu, ya, mendapati suami istrinya itu kumpul dengan atau berzina dengan laki-laki lain. Karena susah, maka disuruh bersumpah saja. Ya. Bersumpah bahwa tuduhan dia istrinya berzina itu benar. Karena dia melihat dengan mata kepala sendiri. Dan kelimanya dia mengatakan, semoga laknat Allah itu menimpa dirinya kalau sampai tuduhan saya itu salah. Ya, tuduhan tidak benar itu. Ya. Dan dia bersumpah bahwa tuduhannya benar. Kalau tidak benar, semoga laknat Allah menimpa dirinya. Nah, sekarang ini yang laki-laki sudah bersumpah, berarti laki-laki tidak kena hukum had atau cambuk. Mestinya dia cambuk 80 kali tadinya, menuduh istrinya berbuat zina, tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi. Nah, karena di sini susah, Allah Ta'ala menurunkan ayat ini, persaksiannya bagi seorang suami menuduh istrinya itu adalah sumpah saja. 4 kali sumpah bahwa dia benar, ya, bahwa istrinya telah berzina, ya, dan 4 kali. Setelah itu yang kelima, kalau tuduhan saya sampai bleset, sampai salah, ya, sampai keliru, saya siap menerima, ya, laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sekarang istrinya yang dituduh ini, ya, mereka akan terbebas dari tuduhannya itu, wa yadra'wan hal azaba angtasyata arba'a syahadatin billahi innahu laminal kadzibin. Wanita ini, istrinya akan terbebas dari hukuman rajam. Kalau dia bersumpah kepada Allah, ya, bahwa dia sama sekali tidak berzina. Dan tuduhannya suaminya bahwa dia berzina itu dusta, tidak benar. Sumpah karena Allah 4 kali sumpah. Ya. Dan sumpah yang kelima bahwa anna ghadaballahu alaina, semua murka Allah itu menimpanya alaiha ingkana minas shodiqin, kalau sampai tuduhan suaminya itu benar, baru si istri itu terbebas dari hukuman rajam, ya. Si laki-laki terbebas dari hukuman cambuk, si istri terbebas dari hukuman rajam. Caranya seperti itu, karena susah memang membuktikan 4 orang saksi. Nah, kalau nanti suaminya dicambuk 80 kali cambukan, ya, karena tidak mendapatkan 4 saksi, padahal betul-betul suaminya melihat istrinya itu betul-betul berzina, dengan mata kepalanya, kalau sendiri, maka yang seperti itu tidak perlu, cukup sumpah saja, ya, 4 kali dan 5 kali seperti tadi. Seandainya boleh menuduh, ya, dan tuduhan suami itu sendiri dibenarkan, maka nanti banyak suami yang berbuat zalim, istri yang baik-baik dituduh seperti itu, setelah dituduh itu hanya karena ingin menghukum istrinya itu supaya dirajam. Tapi ternyata Allah Ta'ala yang menghadir, si istrinya pun juga disuruh bersumpah
ya, bahwa suaminya itu dusta, salah dia melihatnya bahwa dia tidak berzina, cuma ciuman saja atau peluk-pelukan saja, mungkin itu tidak bisa dihukumi berzina, ya, dan tidak bisa dikenakan hukum rajam, ya, seperti itu. Tapi suaminya barangkali karena kecemburuan yang luar biasa, maka dia sudah meyakini pasti tadi dizinai istrinya. Itulah hukum-hukum Allah yang sudah diterapkan kepada manusia ini, ya. Oleh karena itu di ayat 10 sebelumnya, walau la fadlullahi alaikum warahmatuhu. Kalau sekiranya tidak ada karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian ini, ya. Wa anallahu tawwabun hakim, dan Allah itu Maha penerima tobat dan maha bijaksana, maka semua jadi hancur sudah. Tatkala suaminya menuduh tidak ada bukti itu dipukul atau dicambuk 80 kali istrinya yang sudah dituduh suaminya itu akan mereka kena rajam misalnya. Karena kebijaksanaan Allah dan rahmatnya itulah Allah menunda, ya, menunda siksanya itu di akhirat saja. Nanti di dunia tidak ditampakkan siksanya ini. Padahal sebenarnya di akhirat itu lebih berat. Hanya saja di akhirat kan tidak ada yang menyaksikan. Dan orang yang melakukan itu masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertobat mohon ampun kepada Allah. Kalau mohon ampun dan sungguh-sungguh bertobat kepada Allah dan janji tidak akan mengulanginya, maka dia akan diampuni oleh Allah dan tidak akan dihukum juga di akhirat kelak. Itulah karena maha pengampunnya Allah memang luar biasa. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hukum-hukum, ya, menuduh istri yang berzina, ya, hukum-hukum orang yang berzina laki-laki dan perempuan itu sudah seperti itu, menuduh orang baik-baik sudah ada aturannya, ya, di dalam ayat-ayat berikutnya. Baru di sini Allah menceritakan kepada kita tentang fitnah yang terjadi di keluarga Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala istrinya difitnah berzina, ya, berselingkuh berzina dengan Sofyan bin Mu'attal, gitu ya. Sofyan ini yang diabadikan dalam surat ini. Dan jadi ceritanya agak ringkas, itu saya buka buat ceritanya. Jadi pada suatu saat di peperangan Bani Mustalik ini, ya, Rasulullah senantiasa itu mengundi, ya, mengundi istri-istrinya siapa yang akan menemani Rasulullah tatkala keluar ini, ya. Di antara 9 istri itu diundi. Nanti kalau undiannya keluar, ya, maka dialah yang akan menemani Nabi keluar, ya, karena 9 tidak mungkin dibawa semuanya. Nah, suatu saat ternyata pada saat itu, ya, peristiwa ini ternyata nama Siti Aisyah yang keluar. Maka Siti Aisyah malah menemani Nabi untuk perjalanan, ya, perang Bani Mustalik itu. Ya, pada saat itu sudah selesai, dia pulang, sudah dekat dengan kota Madinah, ya, Madinah, maka dia kemudian sudah tiba larut malam. Kemudian ini pada saat itu akhirnya disuruh istirahat dulu. Kalau diistirahat, tapi Siti Aisyah rupanya ada keperluan untuk buang hajat, buang air besar. Dia keluar, ya, pergi ke padang pasir gitu kan, di sana seperti itu. Dan ternyata setelah pulang diraba lehernya ini kalungnya jatuh, ya. Kalungnya jatuh, dicarinya, ya. Setelah dicari itu ternyata karena setelah ketemu kembali kepada rombongannya, kelompok tersebut sudah melanjutkan perjalanan, ya. Karena sudah melanjutkan perjalanan, dia ya tidak nututi, tidak. Karena nanti kalau dia mengejar tidak tahu arahnya, dia pun juga akan tersesat sama dengan nanti tambah menyulitkan. Akhirnya dia tetap berada di situ. Sebenarnya sudah berusaha untuk berteriak atau memanggil orang kampung bahwa dia itu tersesat di sini dan seterusnya, tapi tidak ada yang menyahut. Akhirnya dia duduk di atas sebuah batu dengan harapan nanti kalau ditemukan bahwa ya, sekedupnya itu adalah tempat yang
digunakan untuk Siti Aisyah untuk duduk atau istirahat tatkala bepergian di atas untanya, itu seperti kursi dan lain-lainnya, ada pelindungnya di atas dari terik matahari. Nah, tapi di atas unta itu ya, seperti itu. Nah, karena Siti Aisyah itu kecil dan dia itu masih ringan, orang-orang yang membawa tempatnya Siti Aisyah itu tadi yang ditaruh itu dikiranya dia sudah ada di dalam, karena memang sangat ringan sekali Siti Aisyah itu. Berangkatlah. Setelah orang-orang berangkat, Siti Aisyah sudah di sana, tidak bisa menemukan. Akhirnya duduk di batu sambil menunggu, barangkali orang-orang nanti setelah tidak menemukan Siti Aisyah, mereka akan kembali untuk mendapat dirinya. Namun setelah itu tiba-tiba ia tertidur, ya. Setelah tertidur sampai akan menjelang pagi, ya. Ini ternyata ada salah satu sahabat Sofwan namanya melihat Siti Aisyah kok tertidur di atas batu. Peristiwa itu terjadi setelah turun ayat tentang hijab. Jadi supaya menutup ya wajahnya orang-orang mukmin itu, ya, surat nomor 33 ayat 59 itu, ya, surat Al-Ahzab 59, supaya menutupkan juga wajahnya untuk istri-istri Nabi. Nah, pada saat itu begitu melihat, ya, Sufyan ada suara-suara tuh, karena begitu Sufyan melihat Siti Aisyah tertidur di atas batu itu, dia bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia kaget sekali siapa yang, tetapi dia masih sempat melihat, oh ini istrinya Rasulullah. Dia tidak berbicara apapun juga, langsung menaruh untanya itu di depan Siti Aisyah itu dan didudukkan supaya dia bisa naik untanya. Ya, tidak ngomong apa-apa sama sekali, dituntutlah untanya itu pergi untuk menemui rombongan. Nah, pada saat itu ya sampai di rombongannya, memang Siti Aisyah tidak ada. Loh, tiba-tiba datang kok dengan Sofwan. Maka digosipkanlah oleh orang-orang munafik, khususnya Abdullah bin Ubay bin Salul itu, bahwa dia telah berselingkuh dengan Sofwan. Ya. Dianggap dia itu adalah wanita murahan seperti itu. Maka turunlah ayat yang ke-11 ini. Ya, Allah Ta'ala mengatakan, innalladzina ja'u bil ifki, sesungguhnya orang-orang yang datang, ya, orang-orang yang membawa berita bohong itu, ya, karena diisukan si Siti Aisyah itu setelah berselingkuh, telah berbuat begini dan begitu dengan Sofwan. Ya, bagaimana tidak, suasana sendirian, ya, pada satu laki-laki dan perempuan di tempat yang tidak ada yang menyaksikan yang lain, pastilah, ya, menurut orang-orang munafik, khususnya Abdullah bin Ubay bin Salul, karena sakit hati, maka sengaja untuk menjatuhkan martabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian setelah itu disiarkan, wah, diomongkan ke sana kemari, ya seandainya itu diviralkan kalau sekarang ini. Bahwa istri Nabi sudah selingkuh dengan Sofwan. Waduh, orang-orang tambah menarik. Kalau berita seperti itu kan menarik, apalagi itu beritanya tentang pejabat, ya, orang yang mempunyai kedudukan tinggi, maka apapun bentuknya, waduh, itu menarik, disiarkan sana kemari. Maka turunnya hal seperti innalladzina ja'u, sesungguhnya orang-orang yang membawa bi'ilfin dengan berita yang bohong itu usbatu minkum, mereka itu dari golongan kamu. Artinya orang-orang itu orang yang beriman juga, ya, dari rombongan itu juga yang membawa berita bohong bahwa Siti Aisyah telah berbuat selingkuh dengan Sofwan ini. Maka ayat ini menjelaskan, la tahsabuhu, janganlah kamu mengiranya bahwa berita bohong, berita tuduhan itu sarul lakum, baik bagi kalian, buruk bagi kalian. Jangan kamu sangka berita yang disiarkan mereka itu mengakibatkan buruk bagi kalian, kalian terhina, dan tidak. Bal huwa khairul lakum, bahkan itu baik bagi kalian. Kenapa? Dengan kalian diberitakan dengan berita-berita bohong itu, akhirnya apa? Turun wahyu dari Allah yang mensucikan tentang Siti Aisyah, dan berita-berita ini akan diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, kemudian dibaca oleh setiap orang. Ya, akan itu menunjukkan rahmatnya
yang besar dari Allah ini. Ini ya, bal wa khairul lakum, bahkan itu baik bagi kalian. Likulli imri'in minhum, ya, dan tiap-tiap seorang dari mereka maktasaba akan mendapatkan siksa, ya, akan mendapatkan hukuman minal ini sesuai dengan dosa yang dilakukan dalam penyiaran ini. Siapa yang menyiarkan pertama, kemudian menyambung kedua dan seterusnya, siapa yang kemudian menjelaskan ngomong-ngomong ini, siapa yang cuman hanya pada saat disiarkan berita kepadanya cuman tertawa atau mengangguk-ngangguk pertanda setuju atau nggak mau mendengarkan. Ini mereka masing-masing kata Allah Ta'ala akan mendapatkan siksa dari dosa yang dikerjakan. Waladzina tawallaw kibrahu, dan orang-orang yang mengambil ya bagian terbesar dari penyiaran itu, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Waladzina tawallaw kibrahu minhum, di antara mereka itu yang membawa besar itu, lahu bagi mereka azabun alim, azim, siksa yang sangat besar bagi mereka. Jadi jangan gampang-gampang menyiarkan. Ya, kalau kita tidak tahu dosanya besar ternyata ini. Jadi nak dijak ngerasani, ya, kita memang tidak ikut ngerasani, tapi kita mesem atau mantuk-mantuk atau menunjukkan setuju, itu sudah sama mendapat dosa dari apa yang mereka kerjakan sesuai dengan kadar mereka ini. Kalau mereka itu memang mempercayainya dan ingin tersiar lebih banyak lagi, ya lebih besar dosanya. Nah, sikap seorang mukmin kalau menerima berita bohong atau fitnah-fitnah terhadap orang mukmin yang lain, ya, itu mestinya mereka berbaik sangka. Orang mukmin tidak mungkin berbuat seperti itu. Kita juga tidak. Bahkan yang membawa berita itu orang-orang yang durhaka, orang kafir, orang musyrik, orang munafik, itu diterima saja. Maka disebutkan di dalam ayat yang ke-13 ini, laula idza sami'tumuhu dhanna, mengapa kalau kamu tatkala mendengar ya, kabar itu menyangka, ya, siapa? Al mu'minuna wal mu'minati. Kenapa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan itu tidak berprasangka khairan, berprasangka baik? Jadi waqalu, dan mengatakan hadza ikum mubin, itu berita bohong yang nyata. Jadi mestinya kalau ada orang-orang itu menyalahkan, ngerasani, mencela orang-orang mukmin yang lain itu mestinya membela, ya. Tidak justru ngobor-ngobor itu, atau paling tidak mereka kalau mungkin takut bahwa apa itu, ya, kita tidak didengarkan. Jangan sampai kalau ada berita bohong ini ngerasani, kita melok-melok ngerasani, ya, ikut-ikut mencela, ya. Ini kan terjadi karena sekarang itu masa-masa Pilpres, itu harus hati-hati. Jangan ikut-ikut mencela, ya, orang lain. Biar aja lah mereka yang mencela sendiri, ya. Kalau bisa kita ingatkan, kalau tidak bisa ya sudah, ya. Sama-sama semua itu calon presiden orang muslim semua. Tidak ada orang yang kafir itu. Kecuali kalau orang kafir barangkali mungkin masih bisa. Tidak ada yang semua orang muslim. Nah, jangan sampai, wah ini muslim tapi kan Islam KTP dia. Jangan suka menilai orang lain, ya. Biarlah Allah saja cukup yang menilai kepada kita dan kepada semua makhluknya ini. Kita tidak tahu, barangkali, ya, kita yang menganggap diri kita baik itu ternyata di sisi Allah itu sampah. Kita tidak ada artinya sama sekali. Laula idza sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu. Kenapa tatkala mendengar berita bohong, ya, yaitu orang-orang yang beriman laki-laki maupun perempuan itu tidak berprasangka baik terhadap diri mereka. Nah, diri mereka maksudnya orang-orang mukmin itu, karena orang mukmin itu sama-sama mukmin itu seperti satu badan, ya. Waqalu, dan mereka mengatakan hadza ifkum mubin, ini berita bohong yang nyata. Meskipun mestinya seperti itu, tidak langsung aja diterima. Jadi kalau ada ini diterima, ada ini diterima, jangan, ya. Mestinya klarifikasi dulu. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayanu. Kalau ada orang fasik datang kepadamu memberitakan satu berita, fatabayanu, maka ceklah, ya. Recheck dulu, jangan sampai begitu saja diterima, ya.
Kemudian yang kedua, laula ja'u alaihi bi arba'ati syahadatu, ya. Kenapa tidak mendatangkan atasnya 4 orang saksi yang menyaksikan bahwa berita bohong itu benar, ya. Kenapa tidak mendatangkan saksi? Justru diterima saja, ya. Fa idlam ya'tu, kalau mereka itu tidak bisa mendatangkan saksi, ya, bisyuhadain, saksi, faulaika, mereka itulah indallahi, di sisi Allahumul kadzibun, termasuk orang yang kadzib, orang yang dusta. Jadi Allah benci sekali kepada orang tukang dusta ini. Jadi kalau kita tidak tahu apa-apa, Bu, ya jangan ikut-ikut menyebarkan berita bohong. Ini takmirnya itu sudah korupsi uang sekian, atau ini macam-macam, ya. Ustadznya itu nggak pernah dikasih sangu katanya, ya. Tidak usah. Ya, tidak usah menyiarkan berita-berita yang belum jelas asalnya. Ya. Kemudian ayat ke-14 hampir mirip dengan ayat 10. Walau la fadlullahi alaikum warahmatuhu fid dunya wal akhirah. Kalaulah sekiranya tidak karena ada karunia Allah atas kalian dan rahmatnya, baik di dunia maupun sampai di akhirat, lama saktum, tentu kalian akan ditimpa afattum, terhadap apa yang kamu siarkan berita-berita bohong itu, adzabun azim, siksa yang besar. Ya? Namun karena ada rahmat Allah, ditunggu barangkali nanti dia akan bertobat, ya, kepada Allah, ya, dengan tobat yang sesungguhnya. Ya. Jadi ayat yang ini menjelaskan kita tidak boleh gampang-gampang menerima berita-berita bohong, ya, apalagi itu fitnah kepada sesama muslim, sesama jamaah. Ada ustadznya hanya difitnah ini dan itu, padahal yang belum tentu juga ini sudah korupsi uang dari Gaza sekian barangkali. Lah kita juga nggak tahu, ya, ini katanya ternyata untuk membangun rumahnya sendiri. Pokoknya orang mukmin tidak diperkenankan untuk menyiarkan berita-beritanya, aib-aibnya saudaranya. Ya. Jadi mangsatarul mukminan, barang siapa menutup aibnya orang mukmin, satarallahu, maka Allah akan menutup baginya aibnya itu yaumal qiyamah, besok di hari kiamat. Ya. Idyatalaqaunahu. Ingatlah tatkala kamu menerimanya bi'alsinatikum, dengan lidah kamu atau lisan kamu, wa taquluna, dan kamu mengatakan bi'afwahihim, dengan mulut kalian, malaisa lakum bi ilmun, yang kamu tidak tahu ilmunya, ya. Tatkala kamu menerima berita bohong itu dengan lisanmu, ya, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui tentang itu. Jadi tatkala menerima berita bohong itu disiarkan, disampaikan kepada orang lain. Oh iya, ternyata Siti Aisyah itu berbuat ini dan itu, ya, dengan Sofyan namanya, ya, memang Sofyan itu memang tapan orangnya, gagah perkasa, ya, terus dan seterusnya. Ya, akhirnya timbullah berita buruk seperti itu tanpa ilmu, tanpa data yang konkret, yang benar, ya, dan tidak bisa dibuktikan ini. Wa taksabunahu, dan kamu menyangka menyiarkan berita bohong itu hayyinun, itu ringan saja, tidak apa-apa, ya, boleh-boleh saja dan tidak mendatangkan dosa. Padahal kata Allah, wahwa, pada menyiarkan berita seperti itu, indallahi, di sisi Allah, azim, besar sekali dosanya, dan besar sekali siksanya nanti kalau kita sampai, ya, terus tetap memberitakan berita-berita yang bohong seperti itu, ya.